Saya persilakan pertama Bang Supandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan nama, terus dari mana, institusinya apa, domisili di mana, begitu ya. Iya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Pak Fahmi, dosen saya. Terima kasih atas ilmunya. Dan kawan-kawan, Bang Junaid, Bang Idi Karim, semuanya, Bang Isnur, yang selalu aktif di HMI Ciputat. Pencerahan sudah saya dapatkan dan saya terima. Ini saya mau minta tanggapan untuk menyentuh satu lembaga ya. Tadi kan bicara mengenai sekolah formal yang notabene adalah perguruan tinggi dan sekolah umum, SMA dan sebagainya. Tapi coba bagaimana menurut pandangan para pembicara yang terkait dengan lembaga pesantren. Artinya apa? Bahwa sifatnya pesantren itu kan harus boarding school gitu ya, menetap di wilayah tersebut. Nah, dalam kondisi new normal ini, kira-kira dari pembicara ada nggak konsep yang sekiranya itu efektif ketika diterapkan di pesantren? Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya tinggal di Condet, ya, di Condet, dan aktivitas saya di Kementerian Agama, Kemenak. Saya ditugaskan baru kemarin tanggal 20 Mei di Kepulauan Seribu Selatan. Oke, terima kasih. Ya, Bang Idi, siap tarung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Supandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat guru saya, Abah, dan para senior-senior yang lain, terima kasih atas waktunya yang menyempatkan saya untuk bertanya. Saya Triono dari Ciputat dan sekarang juga masih di sekitar wilayah Ciputat gitu ya Bang. Dan saya dari LKBHMI sebenarnya. Langsung saja ke pertanyaannya, sebenarnya ada sebuah kendala, kebingungan dari teman-teman mahasiswa di sini kan. Ketika kita dihadapkan pada suatu hal yang baru, pastinya ya nggak semua orang itu bakal bisa mengikuti. Benar tadi kata yang moderator, baik itu Bu Emma ya, mohon maaf Bu Emma, Abah, sama Bang Idi Karim, Bang Ara. Nah, di sini saya akan mempertanyakan suatu kebingungan saya, bagaimana ketika nanti semisal hal ini keberlanjutan, apakah ada solusi yang memang benar-benar menjadi sebuah pakem di dunia pendidikan, terkhususnya ketika berbicara pendidikan, tadi yang dikatakan Bang Fahmi atau Abah itu saya sangat sepakat itu. Karena kita memang harus ada interaksi kayak seperti pertemuan. Karena itu yang menjadi sebuah modal ataupun keyakinan bagi teman-teman mahasiswa untuk ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita mental kita itu tidak bisa serta-merta ada gitu. Sebagai contoh aja di UIN yang waktu saya kuliah, ketika saya tidak bertatap muka dengan teman-teman saya, dengan dosen-dosen saya, keilmuan saya itu mohon maaf gitu. Karena tidak ada yang menggurui, tidak ada yang mengajari, itu misal nomaden gitu. Pengetahuan saya buyar dan tidak secara struktur sistematis ataupun masif lah. Mungkin bisa dijelaskan pada 3 pemateri ataupun siapalah bagaimana pakem pendidikan ke depan menuju new normal ini yang sekiranya bisa untuk menjadi landasan bagi teman-teman mahasiswa khususnya dan bagi sektor pendidikan. Terima kasih. Mungkin itu Bang. Oke, silakan Arif. Baik, terima kasih Pak Junaid sebagai moderator. Izin juga kepada Abah Fahmi, Bang Idi Makarim, sama Bu Emma menanyakan hal demikian. Menanggapi bahwasanya ada program Kampus Merdeka yang
seperti bilang Bu Emma tadi, yang dilandaskan oleh Kemendikbud, yang ini sebetulnya kan dari Kemendikbud ini ada 4 program utama yang ditujukan. Yang pertama yaitu sistem akreditasi, yang kedua hak belajar 3 semester, pembukaan prodi baru, dan yang terakhir kemudahan akses PTN menjadi badan hukum. Tapi dari semua itu tidak ada salah satu jaminan untuk penguatan kebebasan akademik. Mengingat teman-teman kita kemarin tuh yang di Fakultas Hukum UGM mendapat teror, mendapat halang-halangan, mendapat ancaman dari berbagai pihak, hingga tidak terjadi adanya suatu acara itu tersebut. Makanya ini sangat mengganggu kami dari sini. Makanya di sini perlu betulnya ada penguatan jaminan hak-hak kebebasan akademik mahasiswa di sini. Jadi mohon itu tanggapan saya. Terus yang kedua, mengenai new normal ini, yang lebih saya tanyakan kepada Pak Fahmi dan Bang Idham Makarim sebagai hukumnya gini. Kan kita akan menuju suatu tatanan baru atau kenormalan baru. Tetapi yang ingin saya tanyakan, kalau kemarin kan kita, kalau PSBB itu ada aturan hukumnya, ada aturan hukumnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam kenormalan baru ini atau new normal baru ini, apa sudah mempunyai aturan hukum atau belum? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bung Arif. Saya langsung ke Pak Isnur, silakan. Ya, terima kasih Bang Junet, terima kasih juga Kak Emma, Bang Ara, Abang Fahmi atas insight-nya, sangat mencerahkan dan juga pengalaman ya. Ini karena mereka adalah praktisi, jadi langsung melakukan dan mendapatkan cerita yang empiris, yang faktual. Nah, saya juga pengen sharing beberapa kali, karena kita bukan sekedar juga pendidik di kampus ya, tapi juga kita juga bagian dari misalnya pemberdayaan masyarakat, fasilitator atau trainer dalam pelatihan-pelatihan gitu ya. Kan kemarin ada diskusi, ada pertanyaan LKBMI gimana nih, LK atau mungkin PDBH atau apa gitu ya, dalam tanda kutip sebagai organisasi kita bisa nggak melakukan pendidikan, pelatihan atau pemberdayaan dengan konsep-konsep seperti ini gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa yang penting itu ada niatan dulu, ada semangat dulu gitu loh. Ternyata di balik kayak di Aceh misalnya Bang Ara, itu banyak kemudahan, banyak wifi, banyak kemudahan juga, sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil dengerin diskusi gitu ya. Sambil ngopi, sambil diskusi, ceramah dan lain-lain, itu menandakan bahwa banyak kekhawatiran yang teman-teman bangun, banyak asumsi-asumsi yang teman-teman bangun itu nggak menemukan faktanya gitu. Baik misalnya dalam konteks sekarang, sambil nidurin misalnya, kalau yang bagi ibu rumah tangga ya, nidurin anak gitu ya, sambil masak di dapur, sambil dengerin diskusi. Ternyata ada hikmah di balik COVID ini, dalam artian ya ada sisi kurangnya, tapi ada sisi positifnya. Ini beyond gitu. Orang bisa belajar, orang bisa mendengarkan diskusi, orang bisa berzoom ria sambil masak, sambil ngiris bawang, sambil tadi Bang Junet misalnya diskusi sama istri sama anaknya gitu. Itu menarik ya. Tetapi memang pengalaman saya sebagai fasilitator dan juga mungkin beberapa kali ngajar, itu dibutuhkan persiapan resource yang luar biasa. Jadi ngajar atau melatih dengan Zoom itu di ujung saja, itu sedikit saja. Itu kayak semacam pelengkap untuk aset kerja-kerja yang mereka lakukan sendiri. Jadi kita harus siapkan dengan baik, misalnya film-film, bahan buku bacaan, artikel, kuis-kuis, atau apapun itu untuk mereka kerjakan. Jadi sesi misalnya kelasnya, sesi Zoom-nya itu di ujung. Ada beberapa yang menarik, misalnya saya ada teman diskusi, dia 17 orang, itu ibu-ibu rumah tangga. Bayangkan ibu-ibu rumah tangga yang biasa sayuran itu, diskusinya apa? Dengan cara apa? Dengan cara WA. Jadi selama ini, kalau kelas gitu ya, kalau Zoom itu malah sepi, malah nggak mau komentar, nggak mau nanya. Tapi kalau giliran di WA, di grup WA gitu, itu semuanya aktif. Semuanya tuh bicara, semuanya keluar. Semuanya mau komentar gitu. Itu yang menarik gitu. Justru, oh ternyata chat grup ya, kelas dengan chat grup itu menarik gitu.
baru kemudian ada sisi-sisi tambahan, ada sisi-sisi yang kurang menggunakan Zoom gitu. Nah, praktik yang juga saya alami ketika saya ngajar kelas pembuktian pidana ya. Bagaimana misalnya menyiapkan role play, pemeriksaan saksi, baik insip maupun cross examination gitu ya. Itu menarik. Ya udah akhirnya apa? Akhirnya kita sediakan bahan-bahan semua film-film dari luar ya, dari Amerika, Inggris gitu ya. Sediakan juga film-film di Indonesia gitu. Dan kemudian kita bagi kelompok. Mereka diskusi dulu bagi perannya seperti apa. Nah, ketika di Zoom baru kemudian mereka melakukan simulasinya gitu. Itu menurutku sih ya di sisi ini kita harus membuat banyak terobosan untuk melakukan banyak hal ya di tengah keterbatasannya. Di samping itu juga di sisi lain kita di forum ini menyadari bahwa sistem kita ya negara kita termasuk kampus UIN ya itu sangat tertinggal lah, sangat kedodoran lah ya. Saya membayangkan bagaimana Bang Fahmi ngajar harus menyiapkan Google Meet sendiri. Ini kampus apa otodidak gitu, apa namanya auto steer gitu ya, kok bisa begini? Padahal UT ya yang nggak jauh dari UIN gitu kan, di Pondok Cabe sudah sangat jauh menyiapkan kelas jarak jauh seperti itu. Kok UIN bisa tertinggal jauh dari UT gitu, yang baru kemarin-kemarin berkembang gitu kan? Tertinggal jauh ini mengkhawatirkan ya. Dan saya juga dapat kabar dari beberapa guru di beberapa wilayah. Ini kok ada satu murid ya, pengalaman saya di LBH juga kalau webinar dengan teman LBH Indonesia, ada LBH Papua yang selalu tertinggal gitu. Jadi dia harus naik dulu ke bukit gitu ya, untuk stabil dapat suara, dapat video apalagi gitu. Jadi ya kita memang punya tantangan di dunia pendidikan bagaimana memperbaiki secara keseluruhan. Pertanyaannya, apakah COVID ini menjadi momentum buat kita mengubah pendidikan, mengubah sistem baik levelnya dasar sampai levelnya tinggi gitu untuk perbaikan gitu. Jadi ya ke depan pasti kan katanya 4.0 bahkan mau mendekati 5.0 gitu. Tapi kita ini masih 2.0 gitu ya. Masih 2.0 masih tertinggal jadul sistemnya gitu. Nah, itu bikin hasil tambahannya Bang Junet. Mudah-mudahan LKBH ini juga punya istilahnya punya kesadaran gitu ya, punya kira-kira ini kami terbatas enggak, ternyata dengan seperti ini malah kemarin misalnya pengalaman anak-anak kompaksi diskusi, jadi awalnya cuma diskusi kecil, kirain cuma 4-5 orang, ternyata gabung dari Amerika, gabung para senior gitu. Ternyata silaturahim antar kami itu lebih memudahkan di situ gitu. Ternyata sharing dari semua kanda-kanda lebih mudah di sini gitu. Itu kan mana mungkin kita bisa menghadirkan Kang Jejen sekarang ya, di Indonesia gitu diskusi. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa dapat ilmunya Kang Jejen dari Amerika dengan mudah gitu, dengan cepat gitu, seperti itu. Dan kalau soal alat sih saya yakin Bang Junet bisa menyediakan terus ya Zoom. Demikian Bang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kang Isnur, Pandi, Tri, dan Arif. Ini ada saya kasih tahu di chat ada dari Lulu Musarofah. Lulu ini aktivis juga, teman kita di Pontianak. Ini dulu mahasiswanya Bu Emma. Boleh sharing materi terobosan atau inisiatif apa saja yang dibuat oleh para akademisi selama mengajar. Kalau tidak, kalau tadi Pak Fahmi pakai YouTube, kalau yang lain gimana? Karena banyak sekali komen mahasiswa yang mengeluh terkait model pembelajaran selama pandemi. Mungkin kalau Bang Fahmi tadi kan udah sharing pakai YouTube, mungkin Bang Ara atau Bu Emma selain YouTube atau mungkin juga pakai YouTube, pakai apa gitu selain itu. Saya rasa itu juga penting. Nah, Bu Emma khususnya dan teman-teman yang selain LKBMI. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang Kampus Merdeka. Mudah-mudahan menjawab beberapa pertanyaan. Memang tidak semua kampus itu siap dengan konsep Kampus Merdeka belajar. Karena mereka harus rekonstruksi, harus rombak lagi kurikulum yang sudah mereka buat. Perlu informasi untuk teman-teman mahasiswa, kalau Anda ikut praktek magang selama 1 semester, itu sudah dihitung sekitar 21 SKS atau 7 atau 6 atau kuliah ya. Nah,
ketika Anda magang itu nanti akan mendapatkan satu dosen yang menjadi mentor, dosen mentornya. Nanti mereka yang akan mentor kira-kira nanti sesuai dengan mata kuliah apa selama proses magang. Nah, inilah yang membuat para kaprodi, para ketua jurusan itu pusing. Kira-kira mata kuliah yang udah tuh yang mana yang mau dibuang, mana yang mau ditambahkan. Nah, mungkin UIN Ciputat saya rasa bukan terlambat, tapi mungkin sedang dalam proses menyusun, termasuk Untan juga tidak semua prodi sudah siap, baru beberapa prodi yang sedang melakukan rekonstruksi kurikulum. Nah, kemudian yang ingin saya respon juga adalah tadi kita tidak membahas tentang pesantren. Mungkin saya lebih membahas tentang pesantren dalam tanda petik adalah pesantren komunitas. Jadi kalau pesantren yang sifatnya konvensional, Bu Nyai Kemelia mungkin akan berbagi lebih banyak karena beliau praktisinya. Kalau saya lebih di pesantren komunitas. Jadi ada beberapa, kami di Kalbar itu ada kayak ikatan alumni pesantren. Jadi alumni pesantren itu berkumpul dalam satu wadah. Kami ada seperti kayak ikatan pengusaha alumni pesantren, kemudian ada 1 orang atau 2 orang lah mahasiswa saya yang bergerak membentuk BUMDes yang digerakkan oleh para santrinya. Jadi dalam hal ini dengan adanya COVID-19 tentu gerakan mereka akan banyak sekali mengalami stagnan. Nah, ini tantangan sebenarnya bagaimana teman-teman alumni pesantren itu terus dapat memberikan kontribusi di masyarakatnya. Selama ini kan pesantren itu bergerak, berkontribusi untuk internal pesantren. Setahu saya tidak banyak pesantren, bahkan alumninya, maksud saya ikatan alumninya loh ya. Gontor kan ada namanya Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Nah, mungkin yang banyak berkontribusi atau bergerak itu secara individunya. Tapi secara kelembagaan tidak banyak riset. Saya ada baca 2-3 riset, tidak banyak riset yang menjelaskan bahwa pesantren itu sendiri punya kontribusi, punya berperan yang signifikan terhadap masyarakat sekitarnya. Ya, saya nggak tahu, mungkin akan menjadi riset yang menarik kenapa seperti itu. Nah, oleh karena itu tantangannya dalam COVID-19 adalah bagaimana menggerakkan para pesantren tadi dengan segala keterbatasan terkait COVID-19 tetap punya kontribusi bagi internal pesantren, menggerakkan alumninya secara kelembagaan, juga pesantren itu bisa mewarnai masyarakat di sekitarnya. Oke, saya kasih contoh misalnya karena kebetulan saya punya riset kecil di bagaimana, saya bukan pesantren tapi tentang masjid ya, tapi di situ ada gerakan transformasi ilmu agamanya. Di Singapura itu ya, masjidnya itu luar biasa sekali kontribusinya terhadap masyarakat. Jadi teman-teman buruh migran kita itu mendapatkan pelatihan life skill di sana. Jadi masjid itu tidak hanya menjadi pusat kegiatan beribadah, tetapi juga menjadi gerakan-gerakan literasi kemanusiaan. Saya kasih contoh misalnya Masjid Ba'alwi. Itu masjid individu yang dimiliki oleh seorang habib di sana. Nah, dia menggerakkan anak-anak muda lintas agama, lintas etnis, memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak yang tidak mampu. Jadi dia misalnya agamanya Hindu, Kristen, ngajarin bimbel, pelajaran-pelajaran khusus untuk anak-anak duafa yang tidak punya kesempatan untuk bimbel. Terus ada juga pelatihan untuk para TKI, buruh-buruh migran kita, life skill misalnya menjahit, bahasa Inggris, kemampuan akuntansi, dan seterusnya. Bahkan ada masjid namanya Masjid Khadijah, Masjid Sultan, itu dalam 1 minggu bisa mengumpulkan dana-dana filantropi ataupun donasi-donasi yang tidak hanya sumbernya dari Muslim, tapi juga non-Muslim berkontribusi di sana. Nah, ini saya kasih contoh sedikit saja, saya nggak tahu bagaimana kiprah yang luar biasa, mereka adalah minoritas Muslim, tapi sebagai minoritas masjid tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tapi juga pusat-pusat gerakan kemanusiaan. Kemudian juga saya tadi ada pertanyaan tentang kebebasan akademik. Saya cerita lagi, mumpung ini berkaitan, mungkin ada adik mahasiswa
karena kebetulan S1 sampai S3 saya itu di Malaysia, saya cerita sedikit bagaimana buruknya kebebasan akademik di beberapa negara. Indonesia termasuk baik kebebasan akademiknya. Di Malaysia, di Singapura, di Korea Selatan itu punya program yang namanya beasiswa untuk para mahasiswa. Tapi mereka harus tanda tangan perjanjian dengan negara, dengan pemberi beasiswa, bahwa selama mereka sekolah ataupun kuliah di kampus tersebut tidak boleh berkumpul ataupun melakukan kegiatan-kegiatan edukasi seminar yang isinya adalah memberikan kritikan terhadap negara ataupun kebijakan pemerintah. Jadi mereka dapat beasiswa, jadi kategorinya 3, full scholarship, partial, dan non-scholarship. Nah, mereka yang full scholarship ataupun partial, separuh, itu wajib mentaati peraturan ini. Keunggulannya adalah mereka itu kalau tamat kuliah, karena mereka tadi mendapatkan magang juga di perusahaan-perusahaan yang mendanai mereka, mereka dapat jaminan kalau IPK-nya bagus, itu langsung terima bekerja di tempat perusahaan mereka. Tapi kerugiannya adalah keterbatasannya mereka dikebiri atau dibatasi kebebasan akademiknya. Sementara untuk kasus yang di UGM, mohon maaf kalau saya secara pribadi untuk masa pandemi ini ada banyak tema-tema diskusi, ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman Civitas Akademika yang isinya adalah bagaimana membangun gerakan bersama untuk mengatasi menangani COVID-19 berikut dengan dampaknya. Kalau bicara tentang isu pemakzulan daripada Presiden merupakan sebuah solusi yang dibuktikan memang efektif dan strategis untuk masalah COVID-19, ya silakan saja para akademisinya, para narasumbernya membuktikan gerakan-gerakan atau upaya-upaya yang menunjukkan itu sebuah solusi, itu maksud saya. Kalau saya secara pribadi lebih suka diskusi ataupun gerakan bersama yang sifatnya lebih konkret daripada menimbulkan reaksi yang beragam. Kemudian juga saya tambahkan lagi di sini pertanyaan yang saya ingat saja ya, Lulu. Kalau saya sendiri sampai sekarang saya tidak terlalu banyak menggunakan metode webinar ataupun Google Meet ataupun Zoom Meet. Saya cuma 2-3 kali saja memberikan pertemuan kepada mahasiswa karena tadi kendalanya saya tahu mahasiswa itu sedang balik kampung, punya keterbatasan kuota, jaringan. Maka solusinya adalah saya membuat video-video khusus, baik itu dari hasil riset saya, hasil kegiatan saya, juga video-video yang saya ambil dari dari kasus-kasus ataupun orang-orang yang menurut saya adalah menarik untuk di-sharing ke mahasiswa. Karena kebetulan saya mengajar mata kuliah perbandingan pembangunan masyarakat, saya cari bagaimana penanganan COVID-19 di beberapa negara, kendalanya, keunggulannya seperti di India, di Korea, di Amerika. Nah, itu saya share ke mahasiswa, saya minta mereka tonton video itu, kemudian saya share juga beberapa artikel terkait isu penanganan COVID di beberapa negara. Saya minta mereka membuat reviewnya, kirimkan, kemudian disitulah baru saya akan memulai diskusi melalui WA Group ataupun melalui Google Meeting. Dan tentunya plus minus dengan metode ini, karena saya kehilangan momentum untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa, yang dimana transformasi sosialnya itu tidak terbangun dengan metode daring tadi, ya salah satunya adalah saya meminta mereka tugas akhirnya atau tugas kelompoknya membuat video atau mungkin membuat mencari model-model edukasi atau model-model materi-materi yang serupa dengan mata kuliah kami untuk mereka sharing lagi ke komunitas mereka untuk dijadikan bahan diskusi. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembali kepada Bang Junet, moderator. Baik, terima kasih Kak Ema atas beberapa tanggapan tadi yang ditanyakan oleh beberapa teman. Saya rasa menarik sekali sharing yang dilakukan, yang bisa kita adopt ya terkait dengan beberapa tadi. Saya Bang Edi sabar dulu ya, saya langsung ke Bang Fahmi. Ya, terima kasih. Oke, saya langsung jawab saja. Yang pertama, sebetulnya kalau pesantren, Bang Supandi, sudah ada surat edaran dari Pendis tentang penerimaan di pesantren. Walaupun itu kemudian ditolak oleh RMI, Raudatul Ma'ahid Islam, jadi persatuan pesantren-pesantren yang ada di bawah NU.
Saya koreksi tadi, saya bukan ranting ya, tapi saya agak naikkan dikit. Saya ini wakil cabang, jadi tingkat wakil cabang bukan ranting. Ya kalau itu. Jadi Rois Surya. Rois Surya itu pimpinan ya kayak Rois Am lah. Kalau Rois Am di tingkat PB, ini Rois Surya tingkat bawah cabang, wakil cabang. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pesantren itu udah ada surat edaran, tapi surat edarannya ditolak. Kenapa? Di dalam surat edaran itu tersebut bahwa santri yang masuk ke pesantren harus menjalani tes rapid. Nah, pesantren ini keberatan karena tes rapid itu tidak murah. Satu tes rapid itu 500.000, sehingga kalau santrinya itu ada 1.000, maka pesantren harus menyediakan 500 juta. Ya, apalagi santrinya sampai 6.000, maka dia harus menyediakan 3 miliar. Itu yang tidak mungkin disediakan oleh pesantren. Yang kedua, di dalam surat edaran Pendis itu juga dikatakan bahwa pesantren harus menyediakan tempat karantina kalau mereka misalnya terpapar atau terindikasi COVID, penyebar COVID. Nah, ini juga pesantren tidak sanggup. Oleh sebab itu kemarin Raudatul Ma'ahid Islam atau perhimpunan pesantrennya NU itu kemudian melakukan surat tanggapan terhadap surat edaran Pendis yang menyatakan bahwa mereka belum memulai untuk masuk pesantren mengingat belum tersedianya kebutuhan-kebutuhan yang diwajibkan oleh Pendis karena secara finansial pesantren tidak kuat. Itu Bang Supandi. Nah, namun ada yang saya tegaskan, harusnya ketika bicara bagaimana penanganan atau pendidikan ketika COVID atau COVID ini penggunaan digital atau online atau apapun juga, maka negara itu harus menyediakan 4A. Saya katakan 4A. Yang pertama, akses. Jadi negara itu harus jamin akses. Mau dia online, mau dia offline, harus jamin akses. Kalau misalnya kita dipaksa untuk online, maka negara harus menyediakan akses bagaimana online itu bisa berjalan. Ya, saya tidak menyalahkan negara, tetapi ini adalah kewajiban negara untuk menyediakan akses online. Yang kedua, negara harus menyediakan bahwa ada kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan melakukan acceptability, dan yang terakhir ada akuntabilitas, itu yang terakhir. Tetapi itu harus menjadi kewajiban dari negara sebagai fulfill, protect. Jadi pemenuhan itu harus oleh negara. Sehingga tidak disalahkan juga ketika pesantren yang di bawah NU itu menolak surat edaran Pendis itu. Ya, saya nggak tahu kalau kemudian kawan-kawan saya yang pengasuh pesantren mengatakan agak sulit. Ya. Makanya mereka belum bisa memulai ini. Nah, ini masalah di Bung Pandi persoalan tentang pesantren. Nah, kaitannya 4A itu, akses, accept, dan adab serta accountability, 4A itu juga ada semua, Bung Arif. Kalau bicara jaminan kebebasan akademik, itu ada di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi. Silakan Anda buka di dalam pasal 5. Undang-Undang Perguruan Tinggi itu mengatakan ada kebebasan akademik. Jadi selama Anda ngomong apa aja berhubungan dengan akademik, itu nggak masalah. Mau bicara pemakzulan kah, mau bicara pemecatan lah, mau bicara pengangkatan lah, itu nggak masalah. Sepanjang itu adalah kebebasan akademik. Ya. Jadi bahwa kebebasan akademik itu dijamin oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi. Nah, bagaimana dengan new normal? Apa ketika negara mencabut, kita kan gini ya, PSBB atau apa itu udah ada. Sekira dengan pencabutan itu, PSBB dicabut, anak boleh sekolah, maka negara harus menyediakan 4A itu. Ini anak buat sekolah ini, dia sekolah bisa mengaksesnya. Sekolah bisa menerima nggak? Warga negara menerima nggak? Ini persoalan yang harus dijawab oleh negara. Nah, solusinya ya, kalau misalnya pesantren ya sanggup nggak menyediakan alat-alat rapid test buat pesantren. Saya kira pesantren tidak akan menolak kalau misalnya disediakan alat rapid test yang mahal itu. Karena pesantren nggak kuat untuk beli alat rapid test. Nah, kemudian sistem online. Sistem online ini, kalau saya sekalian menjawab saudara yang pertanyaan terakhir, sistem online ini bagaimana sih? Sebetulnya universitas itu
sudah bisa menerapkan sistem online. Saya misalnya di Jerman itu ada namanya Freie Universität. Freie Universität itu yang sekarang kita dalam bahasa Indonesia jadi Freie. Jadi Universitas Libur, ya itu alumninya itu Syafiq Hashim. Itu Freie Universität. Di Indonesia ada Universitas Terbuka. Dia universitas yang paling siap. Di Amerika itu ada People University yang menyediakan hanya S1. Nah, People University itu luar biasa. Dia universitasnya itu semua itu di seluruh dunia dan online, sama dengan UT, itu online. Saya juga kebetulan mahasiswa UT, saya kuliah juga di UT. Itu modelnya online dan mereka sudah terbangun sistem dengan baik. Ya, ini persoalan bagaimana kampus membangun sistem online dengan baik. Dan ketika COVID ini, yang paling siap adalah universitas-universitas yang sudah menjamin atau yang sudah menerapkan sistem online dengan baik. Bagaimana dengan sistem kampus Merdeka dengan online? Itu luar biasa mudahnya. Ya, hanya saja memang universitas ada yang siap, ada yang belum. Kalau tadi saya katakan UIN Ciputat, Bu Emma ya insya Allah sih sudah mau akan dan insya Allah sedang akan menerapkan. Ya, jadi pakainya fi'il mudhari' lah. Ya, jadi akan menerapkan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sistem online, nah itu bagaimana kampus itu bisa berjalan dengan situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada kelemahannya sistem online, betul, karena belum terbiasa. Mau nggak mau kan ada bahasa misalnya mahasiswa, wah gue di smackdown tugas, jadi saya di smackdown oleh tugas dari dosen. Kadang-kadang mahasiswanya juga nggak mikir kalau dosennya juga di smackdown sama tugasnya mahasiswa. Dia harus membaca, kalau saya ngajar 120 mahasiswa dalam satu mata kuliah tertentu, karena saya sistemnya adalah kuis dan adalah tugas paper perkuliahan, review, maka harus membaca 120 review. Ya, kebetulan mata udah nggak enak, jadi agak kesulitan, ini harus di print 120. Nah, ini juga dosen juga di smackdown, tapi itu harus persoalan adaptasi, Bung Tri. Ini persoalan adaptasi. Interaksi sosial itu bisa beradaptasi dengan baik. Ya, beradaptasi. Kita itu adalah makhluk yang mampu beradaptasi. Ya, dengan tingginya evolusi yang ada, kita mau nggak mau beradaptasi. Saya dengan Bung Tri ini nggak pernah ketemu sama Bung Junet ini udah beberapa bulan tidak ketemu, tapi tidak kemudian memunculkan rasa benci saya dengan dia. Tapi malah makin rindu, karena memang persoalan online itu membuat kita harus beradaptasi dalam interaksi sosial. Jadi kerinduan itu adalah, kalau bahasa saya, bukan ketika orang itu sering bertemu, tapi orang yang tidak pernah bertemu, tapi masing-masing saling sayang dan saling mengingat. Itu adalah rindu yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kemudian orang tidak bisa beradaptasi, susah. Makanya saya juga termasuk dalam peristiwa COVID ini, betul Bung Isnul, mau nggak mau kita harus melaksanakan untuk pendidikan tinggi. Saya katakan untuk pendidikan tinggi, bukan untuk pendidikan dasar dan menengah. Itu harus menjalankan online. Ya, andai kata COVID ini selama 2 tahun, maka 2 tahun harus menerapkan sistem online. Apalagi surat keputusan dari Kepala PNBB mengatakan yang umurnya 45 tahun ke atas tidak diperlukan untuk melakukan interaksi. Ya, saya masih 25, tapi mau nggak mau saya harus memaksa saya harus tetap di rumah untuk melakukan pengajaran karena dilarang, karena usia 45 tahun ke atas. Nah, di universitas-universitas di luar negeri sudah menerapkan sistem online. Nah, sistem online inilah saya katakan, bagaimana menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Kalau dulu misalnya melakukan sesuatu itu harus dengan melakukan interaksi fisik, maka yang sekarang bagaimana melakukan dengan sistem digital. Kalau dulu kita melakukan pemberdayaan dengan harus ketemu, sekarang harus digital. Dan jangan khawatir. Semua orang di Indonesia itu punya HP. Mohon maaf yang kemarin ngeprank Pak Jokowi, Pak M. Nuh, itu kan kuli bangunan. Ya, kuli bangunan yang kemudian dia punya HP. Dan dia bisa melakukan video call.
Jadi semua orang sekarang di Indonesia, di dunia ini sudah memiliki HP. Dan yang tentunya dia memiliki YouTube. Kalau saya belajar itu lewat YouTube, memang sudah saya mulai 1 tahun yang lalu. Saya bukan Bill Gates ya. Kalau Bill Gates sudah bisa meramalkan COVID. Kalau saya, kenapa kok belajarnya online secara sederhana? Karena fisik saya sudah tidak kuat. Jadi saya harus sambil santai ngajar di rumah. Sehingga satu materi itu yang tadinya 2 jam, saya bisa ngomong 3 jam, tapi saya potong-potong. Nah, itu persoalannya adalah sistem. Sistem ini dibangun dengan baik. Kalau saya pun dibantu oleh beberapa teman-teman LKBHMI yang membantu saya untuk memposting video saya, untuk mengedit video saya. Sehingga saya mampu untuk melakukan diseminasi ilmiah, diseminasi ilmu pengetahuan kepada kawan-kawan. Dan itu tidak hanya terbatas pada mahasiswa UIN saja, karena alhamdulillah mahasiswa saya ada dari Gorontalo, ada dari UII, ada dari Unpam. Jadi membuka, malah ada pikiran kalau begini caranya kenapa tidak bikin universitas online. Kalau sekarang hanya ada UT, saya mau bikin namanya Universitas Bahari, Bahagia Rakyat Indonesia. Jadi bagaimana membuat universitas online itu sudah pasti bisa dengan sistem sekarang. Kita memudahkan orang untuk belajar. Ya, jadi, apakah buka fakultas manajemen atau apapun, dan dengan orang-orang yang mau melakukan kerja sosial, mengajar dengan dibayar murah, dengan bayaran yang juga murah. Saya yakin ini kita bisa wujudkan bersama-sama karena di sini banyak ahli-ahli, ada Bu Emma yang biasa melakukan community development. Mungkin kita bisa melakukan kolaborasi untuk membuat sebuah universitas yang universitas itu berbasis online, murni online, seperti UT. Nah, selanjutnya, kalau misalnya bagaimana ini peran negara seperti apa? Saya tetap bahwa kita ini bukan negara swasta. Kita bukan negara swasta. Sorry Bang Fahmi, bisa dipersingkat. Oke. Kita bukan negara swasta, sehingga peran negara tetap dibutuhkan di dalam pemenuhan 4A itu. Nah, ini yang kemudian teman-teman bisa menggedor itu, dan kita bersama-sama menggedor bahwa tidak boleh kemudian dilalaikan kewajiban-kewajiban negara terhadap rakyat. Saya kira itu. Terima kasih, Bung. Oke, baik Bang Fahmi. Wah, saya tertarik dengan ide yang tadi itu. Universitas Bahari kayaknya harus segera kita rumuskan ide besarnya ya. Harus segera kita rumuskan ide besarnya, dan itu bisa menjangkau nggak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Ini menarik sekali. Soal legalitas bisa kita atur. Ini konkret ini Bang Fahmi usulannya, kita bisa berpartisipasi aktif nanti ke depan. Saya langsung ke Bang Ara. Silakan Bang Ara. Hidi Karim Makin Ara. Bang Ihdi bisa di-unmute. Oke. Maaf, lupa saya tadi. Lanjut. Ini membuktikan Bang Fahmi bahwa saya lebih tua daripada Bang Fahmi kan? Oke. Tadi pertanyaan Supandi ya, Bang Supandi berkaitan dengan pesantren. Kalau tadi Bang Fahmi sudah menyampaikan bahwa ada edaran sebelumnya, dan ada saya share di kolom chat terkait langkah-langkah menghadapi new normal bagi pesantren. Itu ada beberapa diantaranya boleh saya bacakan. Pertama adalah membuat regulasi tentu saja. Seperti misalnya bagaimana kalau santri nanti tiba saat di pesantren seperti apa, lalu bagaimana bentuk koordinasinya dan seterusnya. Kemudian pesantren juga dituntut untuk menyusun metode pembelajaran, terutama bagi santri masih di pondok, dan bagaimana dengan bagi santri yang di rumah. Lalu sarana dan prasarana ini seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh Bang Fahmi. Dan itu kalau sarana prasarana, saya kira buat semua tingkat jenjang pendidikan sama, tidak berbeda. Dan itu ada yang menjadi kendala, ada yang tidak. Misalnya begini ya, kalau di pesantren itu kan kecenderungannya karena boarding school, pembiasaan aktivitas akademik dan keagamaannya
terkomando begitu ya. Kan begitu. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa di akhir bagian kesimpulan saya tadi, inilah yang dibutuhkan pembiasaan diri. Kalau di pesantren sholat fardu tepat waktu berjamaah, maka di rumah ketika dia pulang ke rumah, paling tidak dia juga harus berlatih pada dirinya untuk bisa sholat fardu tepat waktu, kendati pun tidak berjamaah. Nah, ini kan tantangannya, challenge-nya pada pribadi orang, bukan pada lembaga, kira-kira gitu. Jadi nanti secara bisa dibaca, saya kira apa yang sudah saya share di kolom chat kita ini. Yang menarik juga sebetulnya selain itu ya perlu diberikan pemahaman protokol kesehatannya. Padahal kalau menurut saya pesantren sebetulnya lebih mafhum dengan bagaimana protokol kesehatan. Karena kan kalau di pesantren itu kan bab-bab awal yang dipelajari dalam fikih kan toharoh ya. Cara bersuci kan begitu Bang Fahmi ya, Bang Supandi. Jadi mestinya lebih ngerti pesantren ketimbang yang lain. Walaupun saya juga tidak ingin bahwa kendala dalam pesantren kemudian dianggap momok, terutama bagi pendidikan Islam. Baik, saya kira itu tanggapan saya untuk Bang Supandi, Kak Kemenak di Pulau Tidung, di Kabupaten. Oh, bukan Kak Kemenak, Kepala KUA. Kepala KUA, ya. Kepala KUA di Pulau Tidung. Amin, Kepala Kemenak, amin. Amin. Lalu tadi ada pertanyaan Triono. Ya, lagi-lagi ini dia Triono. Ini kan Triono ini orang belajar hukum ya. Saya kira ada satu adagium yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua yang belajar hukum. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bukan begitu, Bang Prof. Fahmi? Ya. Jadi karena masyarakat hari ini menuntut pembiasaan diri seperti ini, virtualitas gitu, seperti ini kita berdialog, ya ini harus kita bawa, bukan sebagai sesuatu ketakutan. Zoom bukan sebuah berhala buat saya. Google Meet juga bukan sebuah berhala buat kita. Dan kita harus membiasakan ini. Kalau ada kendala lalu kita ingin berikhtiar meminimalisir kendala, maka akan terdapat solusi. Nah, itu yang menjadi spirit orang Aceh ya. Mohon maaf nih kalau agak lebih-lebihkan sedikit Acehnya. Tapi memang itu fakta. Kami sudah mengalami beberapa perubahan konflik, perubahan bencana alam tsunami, kemudian COVID-19, kemarin baru saja lagi banjir, baru lagi banjir bandang. Itu perubahan-perubahan yang nggak bisa ditolak di Aceh dan harus dihadapi oleh orang Aceh. Kemudian Arif Hidayat tadi tentang kebebasan akademik, saya kira buat saya setuju dengan Bang Fahmi tadi. Jaminan itu diberikan oleh konstitusi dan undang-undang, baik tentang perguruan tinggi maupun tentang pendidikan tinggi. Jadi tidak perlu khawatir berkaitan dengan hal itu. Kalaupun tadi disajikan contoh yang di UGM terkait dengan masalah itu, ya itu kan peristiwa yang menurut saya, ya kan tidak ada yang kemudian ini, ya memang terteror, iya. Tapi saya kira untuk menjawab UGM lebih tepatnya Arif berdiskusi dengan Bang Isnur, karena dia lebih tahu dan boleh jadi beliau yang tahu bagaimana alur cerita di UGM itu. Lalu terkait dengan Bang Isnur sendiri, ya saya kira kita yang hari ini hadir, baik di Ciputat, Pontianak, Aceh, maupun di Pamulang Raya dan sekitarnya, harus sama-sama bermunajat, berikhtiar, bagaimana kita tidak gelagapan, tidak gagap mengalami perubahan. Kalau umur kita bertambah saja kita tidak gagap, kenapa ketika ada perubahan sosial kita harus gagap? Kita tidak perlu gagap. Tapi sekali lagi, yang kita terima, yang kita ambil adalah yang baik untuk diri kita dan baik untuk masyarakat sekitar kita. Saya kira itu lebih kurang, ya tidak berlebihan saya kira kalau saya kutip sebuah ayat. Mohon izin, Rois Am, PCNU Pamulang, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan seterusnya. Ya itu kan fakta yang tidak bisa kita hindari dan sudah sunatullah.
bahwa manusia dihadapkan dengan perubahan. Secara itu saja, tidak perlu panjang-panjang karena tadi semua narasumber sudah bicara dan saya kira mengakomodir semua pertanyaan. Terima kasih Pak Junet dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bang Ara, Kak Emma, dan Bang Fahmi atas insight-nya di forum webinar kita LKBMI dan Halal Bihalal ini. Terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa, dan terima kasih sekali lagi. Saya nggak perlu bikin kesimpulan lah. Kesimpulan ada di kita semua dan alhamdulillah teman-teman mayoritas masih standby di sini. Saya ingin mengutip sesuatu hal-hal penting saja yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita dan termasuk juga teman-teman yang menanggapi ya. Pertama dari Kak Emma, ada beberapa rekomendasi yang bagus saya rasa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan pandemi COVID-19 ini, soal pencegahan, penanganan. Intinya melakukan riset berbasis pemetaan yang itu bisa dilakukan di level pemetaan di level penanganan maupun di level pencegahan. Itu beberapa topik juga sampai diusulkan tadi. Teman-teman yang merasa masih mahasiswa mungkin bisa jadi bahan untuk dilakukan riset. Yang lain juga terkait dengan beberapa pengalaman yang beliau sampaikan yang saya rasa itu bisa kita adopt di lingkungan dan tempat kita masing-masing ya. Bang Fahmi 4A itu penting sekali, diulang berkali-kali, access, adaptation, accessibility, dan accountability. Jadi 4A ini harus disediakan oleh pemerintah. Satu lagi misalkan terkait dengan swallow whole, ya. Enrich, mahasiswa itu nggak hanya enrich, tapi juga punya potensi untuk empowering. Nah ini juga menjadi menarik saya rasa. Dan mengubah mindset. Nah, mengubah mindset saya langsung ke Bang Idi. Tadi Bang Idi di akhir tuh menarik. Tuhan itu nggak mungkin merubah, Tuhan itu nggak merubah kita, yang merubah kita ya kita. Berarti oleh karena itu ya kita harus mengadaptasikan diri. Jadi kata kunci utamanya saya rasa rangkumannya di situ. Tadi yang disampaikan oleh Bang Fahmi, Bang Idi, sama Kak Emma, ya kita harus mengadaptasi dengan kondisi saat ini. Tidak perlu alergi lah ya. Kalau Bang Fahmi sering pakai kopiah ya kita nggak perlu heran. Mungkin kalau pertama kali ketemu heran, tapi kalau udah sering nggak heran. Saya rasa begitu ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, baik yang mahasiswa maupun yang non mahasiswa, terima kasih banyak atas partisipasinya. Lebih khusus kepada Bu Dr. Emma Ramaniah Mutahar yang di Pontianak dan sedang menyiapkan makan siang untuk anak-anak. Mohon maaf waktunya diganggu. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada forum kali ini, khusus Bang Fahmi dan Bang Ara juga demikian, dan saat ini memang waktu makan siang, jadi kalaupun ada suara-suara di belakang kita itu wajar lah, karena semuanya di rumah, kecuali kalau yang lagi di kantor atau tidak lagi di rumah ya. Sehat selalu kepada 3 narasumber kita, Kak Emma, Bang Fahmi, dan Bang Idi, dan untuk kita semua, stay healthy. Ini masa pandemi masih lama, mudah-mudahan segera berakhir. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di webinar LKBMI selanjutnya. Mudah-mudahan tetap produktif. Secara resmi kita sudahi diskusi kita. Mohon maaf atas segala salah kata, salah teknis dan lain sebagainya, karena ya ini juga digital gap. Kalau ada kesalahan-kesalahan teknis dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.